Sebelumnya perkenalkan, saya Dian dulu Bu ya. Saya Dian yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu M. Oke. Umurnya berapa Ibu? 36 tahun. Ini hamil yang anak keberapa? Anak ketiga, Bu. Oke ya. Baik, kalau boleh tahu ada keluhan yang dirasa Ibu? Kaki bengkak, Kakinya Bu. bengkak Bu ya. Udah dari berapa hari? Hampir 1 minggu. Oke, kita lakukan pemeriksaan dulu Bu ya. Baik Ibu, jadi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapatkan hasil lumayan tinggi Bu ya, yaitu tensinya tadi 130/90, terus nadinya 80, untuk suhu normal ya Bu ya, 36,6, untuk pernapasan 24 kali jalan per menit. Sebenarnya untuk tanda-tanda vital lainnya itu normal Bu, kecuali tanda tensinya. Untuk tensi ini agak lumayan tinggi Bu ya. Baik Ibu, di sini sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang tanda-tanda bahaya kala kehamilan? Belum, Bu. Belum Bu ya, baru dengar sedikit-sedikit aja. Baik, jadi di sini saya izin untuk melakukan sedikit edukasi Bu ya tentang tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil, yaitu untuk trimester 3 sesuai dengan usia kehamilan ibu ini ada beberapa tanda bahaya kehamilan, misalnya terjadinya preeklamsi atau gejala preeklamsi, terus ada gerakan janin berkurang, terus juga perdarahan pervaginal atau terjadi pendarahan pada jalan lahir, terus juga ada ketuban pejah dini. Nah, untuk yang pertama yaitu preeklamsi dulu deh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gejala preeklamsi. Dimana untuk gejala preeklamsi ini yaitu gejalanya terjadi seperti misalnya ada terjadi pandangan ibu terasa kabur, terus nyeri ulu hati, terus ada sakit kepala yang berlebih, berat terus lama itu sakitnya, terus ada juga bengkak-bengkak misalnya di muka, di tangan ataupun di kaki. Nah kebetulan sesuai tadi ibu juga kakinya agak bengkak Bu ya, terus tensi juga lumayan tinggi. Terus dimana untuk preeklamsi ini sangat berbahaya Bu ya, ini bisa mengancam nyawa ibu dan juga nyawa janinnya. Untuk ibu sendiri takutnya kalau misalnya tensinya terlalu tinggi itu tuh bisa menyebabkan terjadinya kejang Bu ya. Terus selain dari preeklamsi tadi ada pun tanda bahaya seperti misalnya gerakan janinnya berkurang. Biasanya gerakan janinnya aktif, kok hari ini tiba-tiba berkurang ya. Kan kita bisa tuh mengira-ngira, kita hitung sehari ini gerakannya ada berapa kali. Kalau misalnya kurang dari 10 kali dalam 12 jam, ini sudah termasuk tanda bahaya Bu ya pada janin. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kematian janin di dalam rahim. Terus selain berkurangnya gerakan janin, ada juga pendarahan pervaginal atau terjadi pendarahan lewat jalan lahir. Biasanya ini disebabkan oleh berbagai macam masalah, misalnya seperti solusi plasenta atau plasenta ini lepas dari janin rahim. Biasanya terjadi pendarahan disertai nyeri pada bagian perut. Juga ada terjadi pendarahan akibat dari plasenta previa atau ari-arinya ini ada di bawah Bu, lepas dari dinding rahim ini yang harusnya di samping atau di atas ini lepas, jadi di bawah jalan lahir ari-ari ini menutupi jalan lahir. Nah ini biasanya ciri-cirinya terjadi pendarahan, tapi karena disertai nyeri Bu, berbeda tadi dengan solusi plasenta. Nah dimana untuk hal ini bisa berbahaya untuk ibunya sendiri, misalnya terjadinya pendarahan atau shock hemoragik ataupun shock hipovolemik. Dan juga ini sangat bahaya juga Bu, tetap berpengaruh untuk janinnya, bisa menyebabkan gawat janin bahkan terjadi kematian. Terus terjadinya ketuban pecah dini. Ketubannya pecah duluan nih sebelum harusnya hari kelahiran, malah sudah pecah duluan. Hal ini misalnya ditandai dengan keluarnya cairan tanpa kita sadari. Kalau pipis kan berasa nih Bu ya, kalau misalnya ketuban pecah dini nggak berasa Bu, tiba-tiba aja basah celana dalamnya. Atau ada bau-bau yang khas berbeda dengan bau air kencing Bu ya. Nah ini bisa terjadi hal ini bisa terjadi akibat tadi tuh Bu, terjadinya ketuban pecah dini. Hal ini juga sangat berbahaya Bu untuk ibu ataupun janinnya, lebih tepatnya untuk buat janinnya Bu. Nah untuk janinnya bisa menyebabkan gawat janin dan juga terjadinya infeksi. Nah dari sudah beberapa saya jelaskan tadi seperti pendarahan, preeklamsi, terus gawat janin, ini kan ada tanda-tanda nggak yang rasa alami? Kan tadi ada tuh contohnya seperti bagian kaki ibu agak bengkak, terus
terus juga tensi agak lumayan tinggi Bu ya. Nah ini perlu kita waspadai Bu ya. Ibu bisa mengurangi kurangi konsumsi yang tinggi garam Ibu, terus juga nanti mungkin akan diresepkan sedikit obat supaya tensi agak sedikit turun Bu ya. Nah, kalau misalnya terjadi lebih dari salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, langsung aja Bu bawa ke fasilitas kesehatan supaya dapat penanganan lebih cepat ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, terima kasih Bu ya.